Lasem merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lasem disebut sebagai kecamatan terbesar di kota Rembang. Lasem memiliki sebutan kecamatan pusaka karena banyaknya kekayaan warisan dan sejarah di Lasem. Selain dikenal dengan wisata pantainya yang indah, Lasem juga memiliki keberagaman budaya yaitu Tionghoa dan Jawa. Bentuk akulturasi dari dua budaya tersebut menciptakan keunikan batik tersendiri yang dikenal dengan batik tulis Lasem. Batik tulis Lasem sering disebut batik pesisiran karena letak daerahnya yang dekat dengan pantai. Batik tulis Lasem terkenal dengan warna-warnanya yang cerah dan berani. Dengan dominasi warna merah tua disebut sebagai abang getih pitik atau warnanya merah darah ayam. Daerah yang terkenal dengan pengrajin batik terbanyak yaitu Desa Sumbergirang, Karangturi, dan Babagan. Salah satu showroom batik yang cukup terkenal yaitu Omah Batik Lasem. Omah Batik Lasem sudah ada sejak tahun 1870. Pemilik Omah Batik Lasem adalah Bapak Rudi Hartono. Bangunan ini dulunya tempat pembuatan batik motif 3 negeri. Sekarang sudah ada puluhan jenis motif yang diproduksi oleh Omah Batik Lasem. Berikut kita lihat beberapa proses pembuatan batik tulis Lasem. Tahap pertama, nyoret. Nyoret adalah menggambar motif pada kain batik dengan menggunakan pensil. Menggambar motif batik bisa langsung menulis pada kain. Motif yang digambar saat ini adalah motif sekar jagad. Tahap kedua, ngelowong. Ngelowong adalah menempelkan lilin malam di kain batik dengan alat canting. Di sini motif batik mulai terlihat. Malam yang digunakan pada tahap ini adalah malam kelowong atau lilin berwarna coklat. Batik tulis dengan kualitas yang baik biasanya dilakukan ngelowong pada kedua sisi kainnya. Tahap ketiga, nyolet. Nyolet adalah mewarnai batik pada bagian-bagian tertentu dengan kuas. Motif yang diwarnai biasanya bunga dan daun. Proses ini membutuhkan waktu lama, tergantung kerumitan dari motif yang dibuat. Tahap keempat, nembok. Nembok adalah menutup bagian putih pada kain dengan menggunakan lilin malam yang dicairkan. Bagian putih ini bagian yang tidak akan diwarnai dengan pewarna. Lapisan malam ini berfungsi untuk menahan zat pewarna pada kain. Tahap kelima, medel. Medel adalah pewarnaan pertama pada kain yang sudah dilapisi lilin ke dalam pewarna. Proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Tahap keenam, ngelir. Ngelir yaitu pewarnaan kain secara menyeluruh dengan warna alami atau kimia. Cara pewarnaannya yaitu dengan mencelupkan kain ke dalam bak yang sudah ada pewarnanya. Proses ini dilakukan beberapa kali agar pewarnanya merata. Tahap ketujuh, ngelorot. Ngelorot yaitu mencelupkan kain yang sudah diwarnai ke dalam air panas. Proses ini dilakukan beberapa kali dengan bertujuan untuk menghilangkan lilin yang menempel pada kain. Tahap ke-8 yaitu mencuci kain batik dengan air bersih yang bertujuan untuk membersihkan lilin yang menempel pada kain. Proses ini juga dilakukan berulang-ulang agar kainnya bersih. Tahap terakhir yaitu menjemur kain batik supaya kain batik cepat kering. Setelah kering, kain batik bisa digunakan.
Setelah melihat beberapa proses pembuatan batik, kita akan melihat jenis-jenis batik yang diproduksi salah satu showroom batik yang cukup terkenal di Lasem. Pertama, ada batik kericak, yaitu batik dengan motif yang diambil dari pecahan batuan kecil. Batik ini memiliki makna kemakmuran dan perdamaian. Motif ini terinspirasi oleh cerita sejarah pembuatan jalan Pantura pada masa penjajahan Belanda. Kedua, batik latohan, yaitu batik dengan motif latohan karena Lasem berada di pesisir pantai, jadi motifnya terinspirasi dari anggur laut atau latohan. Motif ini memiliki makna kesuburan yang bisa hidup di laut. Ketiga, batik sekar jagat, yaitu sekar artinya bunga dan jagat artinya dunia. Jadi, jika digabungkan menjadi bunga dunia, batik sekar jagat memiliki motif kumpulan bunga berbagai dunia. Motif ini memiliki makna keindahan, keberagaman di Indonesia, sehingga membuat banyak orang terpesona dengan motif ini. Keempat, batik motif burung hong. Motif ini memiliki makna kelanggengan dan kebahagiaan rumah tangga. Menurut kepercayaan orang Cina, burung hong merupakan penyeimbang dari naga. Kelima, batik beledak, yaitu warna dasar kain batiknya berwarna putih dan bermotif kumpulan bunga. Motif beledak memiliki makna kesucian dan kelembutan. Motif ini biasanya digunakan pada acara adat. Terakhir, batik tiga negeri, yaitu batik ini memiliki warna yang kompleks karena menggabungkan motif batik pedalaman Solo dan Yogyakarta dengan motif pesisiran Pekalongan dan Cirebon. Batik tiga negeri merupakan hasil akulturasi dari tiga budaya, yaitu Tionghoa, Belanda, dan Jawa. Batik Lasem adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Memiliki sejarah yang berkaitan dengan keberagaman etnis dan budaya di Lasem. Batik Lasem dikenal dengan warna-warnanya yang cerah dan motif yang kaya. Hasil perpaduan antara pengaruh Tionghoa dan Jawa yang menciptakan karya seni unik dan memukau. Proses pembuatan batik Lasem memerlukan keahlian tinggi dan kesabaran, mulai dari menciptakan desain, motif, hingga mewarnai kain dengan teknik yang sudah diwariskan turun-temurun. Motif-motif khas seperti burung hong, tiga negeri, dan sekar jagat tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mempunyai makna filosofis dan simbolis. Melalui video ini, saya berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya kita. Dengan apresiasi dan dukungan kita bersama, batik Lasem dapat terus berkembang dan dikenal lebih luas, menjaga agar tradisi tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan saya dalam mengenal lebih dekat batik Lasem. Mari terus cintai dan lestarikan budaya Indonesia.